Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Fasa dari kelas A3 dengan NIM 222101001. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin atau 3 materi yang kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah sejarah lahirnya Pancasila, yang kedua adalah nilai-nilai luhur Pancasila, yang ketiga adalah nilai Pancasila kompatibel dengan ajaran Islam. Nah, langsung saja untuk materi pertama adalah sejarah lahirnya Pancasila. Nah, sebelum berdirinya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, wujud pemerintahannya adalah kerajaan yang besar dan kecil, di mana kerajaan ini menyatakan ada 2 kerajaan besar yang memiliki pengaruh signifikan dengan Nusantara. Nah, kerajaan yang megah pada masa lalu itu adalah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang berdiri pada abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Nah, kerajaan ini tuh berpusat pada Sumatera atau menguasailah sebagian besar wilayah Sumatera, Semenanjung Malaka, Kepulauan Riau, dan sebagian barat Jawa. Nah, Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan kekuatan maritim di wilayah Asia Tenggara pada masanya. Nah, pada abad ke-15 muncul beberapa kerajaan Islam di Sumatera bagian utara yang berakhirnya kerajaan Hindu-Buddha di Sumatera. Nah, kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada abad ke-13 sampai ke-15 Masehi. Nah, kerajaan ini berpusat di Jawa Timur dan meluas ke sebagian besar wilayah Indonesia modern, termasuk Jawa, Bali, Sumatera bagian selatan, Kalimantan, dan sebagian kecil Sulawesi. Nah, Majapahit ini adalah salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia dan mencapai puncak kejayaannya itu pada pimpinan raja yang terkenal yaitu Hayam Wuruk. Nah, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi dari kerajaan Majapahit melalui persahabatan dan aliansi politik, pengaruh Majapahit berhasil meluas ke wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya. Salah satu orang penting yang terlibat dari pemekaran ini adalah Gajah Mada. Beberapa daerah yang berhasil diperluas di bawah pengaruh Majapahit melalui persahabatan antara lain yaitu Sunda di Jawa Barat, Bali, dan Kerajaan Sumatera, Kalimantan, dan Malaya. Nah, Malaya ini sekarang disebut dengan Malaysia. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit itu mencapai puncaknya sebagai kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara. Nah, sepeninggalnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Gajah Mada mulai kehilangan dukungan politik. Konflik internal kerajaan dan kekuatan akan terlalu banyak kekuasaan menariknya ke dalam persekongkolan politik. Akhirnya, Gajah Mada itu ditangkap dan diasingkan kembali, di mana ia meninggal pada tahun 1384. Nah, wafatnya Gajah Mada bisa dilihat sebagai momen penting karena menandai berakhirnya masa keemasan Majapahit. Nah, setelah kematiannya itu, kerajaan Majapahit ini menghadapi tantangan dan baru dan pengaruhnya itu mulai memudar seiring dengan berjalannya waktu. Meski begitu, patut dicatat bahwa kematian Gajah Mada bukanlah salah satu faktor kemunduran Majapahit. Faktor lainnya seperti konflik internal, menurunnya kualitas pemerintahan, serangan dari luar, serta perubahan kondisi politik dan sosial Nusantara juga menjadi penyebab runtuhnya kesultanan ini. Nah, ada beberapa teori yang berbeda tentang kapan Majapahit itu runtuh. Sumber Portugis dan Italia menawarkan perspektif yang berbeda tentang jatuhnya Majapahit. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Majapahit jatuh pada abad ke-15, sementara yang lain itu menyebutkan tahun 1478 sebagai tahun jatuhnya kerajaannya itu. Namun perlu dicatat bahwa sumber-sumber ini tuh tidak dapat diandalkan sepenuhnya dan tidak dapat ditafsirkan secara berbeda. Nah, sumber Portugis seperti catatan perjalanan Tom Price yang ditulis pada abad ke-15 dan awal abad ke-15 memberikan informasi tentang situasi politik di Nusantara waktu itu. Nah, Price ini mencontohkan salah satu Majapahit sedang mengalami perpecahan internal dan konflik politik yang membuat kerajaan ini tidak stabil. Namun, tidak memberikan tanggal pasti runtuhnya Majapahit. Nah, sementara itu, untuk sumber Itali, seperti catatan perjalanan yang ditulis oleh Niccolo de Conti pada abad ke-15 juga menyebutkan bahwa kekuasaan politik di Jawa saat itu tuh tidak stabil lah gitu intinya. Namun seperti sumber Portugis tidak ada tanggal pasti jatuhnya Majapahit itu sendiri. Nah, pada abad ke-16 Belanda mulai memasuki Kepulauan Nusantara. Hal ini merupakan bagian dari upaya kolonialisme dan ekspansi terkait hegemomi berubah.
Belanda melakukan pangkalan militer pada tahun 1630-an untuk mendapatkan supremasi perdagangan dan perdagangan maritim di Indonesia. Pada abad ke-17, Foch yang merupakan perwakilan dagang Belanda di Indonesia itu mendirikan kantor pusatnya itu di Batavia dan mulai mendomisili perdagangan di wilayah Nusantara. Namun Belanda tidak merasa puas dengan perjanjian damai yang ada. Mereka mulai membangun benteng-benteng dan pertahanan angkatan laut guna untuk memperkuat kekuasaan mereka di wilayah tersebut. Sebelumnya, bila ada kompetensi antara dinasti kerajaan Belanda, itu akan memihak salah satunya. Nah, bila berjaya, keuntungan ekonomi itu menguntungkan bagi Belanda atau pihak politik itu. Nah, pada akhirnya Foch ini mengakhiri masanya itu pada tanggal 31 1799 dan asetnya itu kemudian diambil alih oleh Belanda. Akhirnya, Belanda telah menguasai dan menjajah Nusantara dalam segala aspek pada abad ke-19. Kekuasaan ini terus pada tahun 1942 sampai Jepang itu menaklukkan si Belanda. Nah, interaksi bersama negara-negara Eropa menghasilkan persepsi masyarakat, yaitu melalui pengenalan ide-ide pembaharu seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Nah, kondisi ini sudah ada di Eropa pada abad 18-an. Lalu tersebar di Indonesia itu pada abad ke-20. Kecuali liberalisme. Nah, tahun 1970 Belanda menerapkan pendekatan liberalisme di Hindia Belanda, koloninya. Nah, prinsip-prinsip liberal yang menyebar di Belanda memiliki sangat berpengaruh, terlebih di bidang ekonomi. Pendekatan tersebut dalam bidang ini tuh menyerukan penerapan kebebasan usaha atau pembebasan kegiatan ekonomi dari campur tangan negara. Sementara itu, segera setelah Pearl Harbor diserang oleh Jepang pada tanggal 8 Desember 1941, maka Belanda ini yang bersekutu dengan Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Dalam peperangan ini ternyata Belanda itu tidak ada kemampuan sekali untuk menghadapi Baratara Dai Nippon. Kota demi kota jatuh ke tangan Jepang, mulai dari Manado, Takaran, Balikpapan, Pontianak, Palembang, Bali, dan akhirnya itu pada tanggal 8 Desember Jepang mendarat di Pulau Jawa pada 3 tempat, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Pada tanggal 9 bulan 3 1942, Belanda ini menyerahkan pada pasukan Jepang dan tidak bersyarat di Kalijati, Bandung. Hindia Belanda sepenuhnya berada di bawah kekuasaan tentara Jepang dan sejak saat itu pula habislah riwayat penjajahan Jepang atas tanah air kita yang hampir 3,5 tahun abad itu. Kedatangan tentara Jepang pada mulanya itu diterima oleh bangsa Indonesia kita dengan gembira dan penuh harapan. Saat itu Indonesia itu sudah lama berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda yang membawa beban berat bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berharap dengan kedatangan pasukan Jepang, mereka itu akan terbebas dari penindasan dan penjajahan selama bertahun-tahun. Hal ini tentu berhubungan dengan kekayaan yang melimpah akan bahan mentah untuk keperluan industri Jepang dan sebagai wilayah penanaman modal dan pemasaran industri yang meyakinkan jatuhnya Hindia Belanda dan tampillah Jepang. Dan Indonesia itu merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan perjuangan kemerdekaan, begitu pula mencapai pendirinya negara Indonesia merdeka. Harapan itu tertinggal harapan belaka. Kegembiraan yang mulanya ada itu berubah menjadi kekecewaan. Janji dan rayuan Jepang itu begitu tentara berhasil menguasai tanah air kita dibalas dengan larangan-larangan menyanyikan lagu Indonesia beserta larangan menampilkan bendera Indonesia. Merasa tertipu dan merasa bahwa penjajahan Jepang itu berubah menjadi penindasan yang dilakukan oleh tentara penduduk Jepang. Setelah Jepang berhasil menduduki Pulau Jawa, Madura, dan pulau-pulau lainnya itu, maka Jepang memulai propagandanya. Banyak yang dilakukan oleh Jepang seperti organisasi dan gerakan-gerakan bikinan Jepang yang dipimpin oleh Indonesia yang tidak atau kurang terkenal oleh rakyat ternyata tidak mendapatkan sambutan. Banyak hal yang dilakukan oleh Jepang seperti membuat organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan bikinan Jepang yang dipimpin oleh Indonesia yang tidak terlalu terkenal oleh rakyat itu ternyata tidak mendapatkan sambutan sebagaimana yang diharapkan oleh Jepang. Setelah itu Jepang mengganti strateginya dan ingin memimpin Indonesia agar mau bekerja sama. Meskipun itu tahu resikonya bagaimana. Nah, setelah itu Jepang ikrar ingin melepaskan Indonesia dari para penjajah dan majulah bangsa Indonesia itu sendiri. Namun realitanya ia telah merampok martabat nasionalnya dan kesusahan merajalela. Nah, setelah Jepang ini
membuat janji kepada Indonesia untuk memerdekakan Indonesia, tak lama itu menyadari bahwa posisinya itu terancam, tidak bisa dihindarkan. Pemimpin Indonesia itu semakin mendesak untuk segera merealisasi Indonesia merdeka. Keinginan Jepang untuk memasukkan Indonesia dalam lingkup Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon Jepang tidak dapat dilaksanakan. Jepang kemudian mencoba untuk mendapat dukungan dari rakyat Indonesia ketika Perdana Menteri Kaiso menyampaikan pidatonya pada Diet Jepang pada tanggal 7 September, termasuk fakta bahwa ia mengasihkan kemerdekaan Indonesia yang terkenal dengan Deklarasi Kaiso. Berdasarkan prediksi ini akan memberikan bulan September 1945. Nah, sebagai pemenuhan janji politik tersebut, pada hari ulang tahunnya pemimpin Jepang Kohei-ro pada tanggal 29 bulan 4 1945, Jepang ini memberikan hadiah ulang tahun kepada rakyat Indonesia yang merupakan janji kedua yang dibuat Jepang, yaitu adalah kemerdekaan tanpa syarat. Sebagai bentuk komitmen untuk perjanjian ini, maka dibentuklah BPUPKI yang diketuai oleh Regiman Woyodiningrat dan Isku Bangase, atau salah satu perwakilan dari Jepang. Nah, perumusan Pancasila mulanya itu dilaksanakan di rapat BPUPKI pertama, diselenggarakan pada tanggal 29 hingga 1 Juni. Nah, BPUPKI ini diangkat oleh Letnan Jenderal Perwakilan Tentara Jepang ke-16 di Jakarta pada tanggal 28 bulan 5 1945. Lalu pada tanggal 29 bulan 5 1945, sidang pertama dimulai dan yang menjadi bahan pembicaraan adalah calon yayasan kebangsaan. Nah, menurut catatan sejarah konferensi ini menghadirkan 4 pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Suepomo. Berdasarkan sudut pandang masing-masing, keempat tokoh tersebut itu mengajukan saran atas dasar negara Indonesia. Namun, ada perbedaan persepsi di antara mereka, tapi itu tidak berkurang semangat persatuan untuk kesatuan Indonesia itu. Nah, pada hari keempat sidang BPUPKI pada tanggal 1 bulan 6 1945, Soekarno ini mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan konsep mengenai landasan Indonesia merdeka. Nah, pidato ini begitu unik dan mendapatkan tepuk tangan dari anggota jemaat yang lain karena Insinyur Soekarno itu menjelaskan yang berbeda daripada yang lainnya, kayak gitu. Nah, Insinyur Soekarno ini menyebutkan 5 butir gagasan tentang dasar negara itu sebagai berikut. Yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan dan yang berkebudayaan. Nah, tapi jika ada anggota lain yang merasa keberatan dengan 5 rumusan di atas itu, maka rumusan tersebut dapat diringkas menjadi 3, yang disebut dengan Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, yang kedua adalah sosio-demokrasi, dan yang ketiga adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena banyak orang yang merumuskan perumusan Pancasila ini, maka Soekarno ini membentuk anggota 8 dalam merangkai perumusan Pancasila ini. Di antara itu adalah ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Soebarjo, ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Iskandarinata, ada Muhammad Yamin, dan Amur Hamis. Sesudah komite kecil ini dibentuk untuk memeriksa dan mengklarifikasi proposal yang masuk, boleh dikatakan ada ketidaksepakatan di antara anggota parlemen tentang hubungan antara negara dengan agama. Namun, umat Islam secara berjamaah ini menginginkan negara yang berdasarkan hukum Islam, kan? Sedangkan kaum nasionalis ini menginginkan negara yang tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi ketidaksepakatan ini, dibentuklah sebuah dewan kecil yang beranggotakan orang 9 atau panitia 9 itu tadi. Diambil dari kelompok-kelompok nasionalis yang tadi saya sebutkan. 8 orang yang saya sebutkan tadi hanya bertambah di AA Malamis. Nah, mudah kesepakatan yang dicapai oleh panitia 9 ini tanggal 22 Juni tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang alinea keempat menguraikan tentang dasar negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak proses yang dilaksanakan oleh Indonesia mengenai lahirnya Pancasila itu sendiri. Mulai dari sidang PPKI, pembentukan sidang PPKI, dan akhirnya lahirlah Pancasila. Nah, ada tragedi atau
ketidaksepakatan yang berujung pada penangkapan Soekarno-Hatta di bawah Gagas Dengklok dengan beberapa pemuda supaya tak terhasut oleh si Jepang. Dengan tekanan para pemuda dan pada masa Soekarno akhirnya menuju untuk mengesahkan kembali ke Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus berdasarkan sebutan Bangsa Indonesia. Selanjutnya itu ada sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus. Awal rapat PPKI diadakan sesudah proklamasi kemerdekaan dan diketuai oleh Insinyur Soeharto. Dilanjut dengan sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Awal rapat PPKI ini diadakan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan tak lupa dengan 25 peserta yang hadir. Nah, Insinyur Soekarno mengundang Muhammad Hatta yang ditunjuk sebagai wakil ketua untuk menerapkan perubahan pada UUD dan pasalnya. Nah, Muhammad Hatta itu membacakan draft pembukaan bersama amandemen amanat awal dan beberapa amandemen draft konstitusi. Nah, setelah itu Insinyur Soekarno ini membacakan teks pembukaan UUD yang baru yang disepakati bersama saat pembukaan, dan pasal-pasal UUD itu disahkan sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, karena itu maka Pancasila menjadi 5 prinsip ini diubah menjadi pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang tidak beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang dirubah itu adalah pada Pancasila alinea pertama, yang awalnya itu adalah ketuhanan bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, materi yang kedua adalah nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini merupakan nilai luhur atau yang pertama yang ada di Pancasila, yang mengajarkan jika bangsa Indonesia itu harus mempunyai rasa percaya kepada Allah yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, nilai yang mana ini itu menekankan pentingnya rasa iman dan takwa kepada Tuhan atas hidup yang bermasyarakat. Pancasila ini juga mengakui untuk saling menghormati berbagai ajaran dan kepercayaan yang ada di negeri ini. Nah, bagian ini mencerminkan atas kebinekaan bangsa Indonesia melalui hidup beragama yang berlandaskan mayoritas yang kuat dalam kehidupan ketatanegaraan, yang menjadi bukti jika bangsa Indonesia ini telah lama dianggap bangsa yang beragam. Maka dalam bernegara, bangsa Indonesia ini mempunyai pedoman kehidupan yang berketuhanan. Nah, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai luhur yang kedua dalam Pancasila ini mengajarkan jika seluruh manusia harus dihormati dan diakui hak-haknya sebagai manusia yang merdeka. Nah, nilai ini menekankan pentingnya menghargai keberagaman dan memelihara hak asasi manusia. Perintah yang kedua adalah wujud rasa sadar dari bangsa Indonesia selalu menghargai banyak nilai kemanusiaan dan kesamarataan sebagaimana mestinya. Nah, yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, nilai luhur yang ketiga pada Pancasila adalah mengajarkan kepentingan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya mempererat tali persaudaraan antar negara serta menghormati keberagaman budaya dan adat istiadat daerahnya, memperkokoh kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari ras, agama, suku, dan budaya. Sila yang ketiga ini menggambarkan ada rasa sadar dan pluralisme beserta keberagaman bangsa Indonesia, yang keberadaannya ini dipertahankan, dirawat dalam satu wadah sehingga perbedaan ini akan mendukung. Nah, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai luhur yang keempat Pancasila mengajarkan kepentingan menjunjung tinggi kehendak rakyat dan menetapkan prinsip demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, nilai ini menekankan pentingnya memelihara kebebasan dan kedaulatan rakyat, serta menghormati peran lembaga pemerintahan atau perwakilan rakyat, serta sistem pemerintahannya yang demokratis, di mana kebijakan dihormati melalui musyawarah dan mufakat. Nah, sila ini atau sila keempat ini ialah rasa kesadaran bahwa Indonesia untuk selalu mengedepankan berkolaborasi satu sama lain untuk menegosiasikan keputusan sehingga keragaman tetap ada dalam suatu organisasi dan kesatuan. Nah, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir ini adalah nilai luhur yang kelima Pancasila, mengajarkan kepentingan memperjuangkan kesetaraan dan adil dalam berhubungan untuk seluruh rakyat.
Nah, nilai ini tuh menekankan pentingnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat, serta memelihara hak-hak dan kewajibannya bagi seluruh warga Indonesia, menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, serta mengatasi ketimpangan sosial dan diskriminasi dalam masyarakat Indonesia. Jadi, sila ini tuh seperti harapan bangsa Indonesia untuk terus mengedepankan prinsip untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berkehidupan adil dan makmur. Nilai luhur Pancasila ini saling berkaitan dan saling menguatkan, serta merupakan landasan masyarakat sejauh ini. Materi ketiga adalah nilai Pancasila kompatibel dengan ajaran Islam. Nah, sangat erat hubungannya dengan Islam. Pancasila memiliki nilai etis dan normalitas atas kehidupan bangsa dan bernegara. Begitu pula Islam yang mengajarkan beserta mengedepankan moralitas dalam kehidupan. Pertemuan Pancasila 1 Juni dengan hukum Islam dalam rangka membantah tudingan terhadap hukum dan kebangsaan. Indonesia mendirikan atas landasan Pancasila yang beragama kebangsaan. Nah, artinya itu didasarkan pada persamaan kebangsaan Indonesia, bukan pada persamaan agama, suku, atau budaya. Nilai hukum Islam secara implisit dan eksplisit terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ramai yang menginginkan ajaran sebagai besar itu Muslim sebagai landasan pemerintahan, namun masalahnya ini ditentang bagi komunitas yang lain yang meyakini bahwa minoritas agama lain juga memiliki hak. Pentingnya guna menyadari bahwa ada minoritas dalam kewarganegaraan sehingga diskriminasi itu tidak terjadi. Kita pertama kali ditetapkan sebagai alternatif untuk menegakkan Islam. Nah, perintah utama menjamin hak bagi pemeluk lain selama agama tersebut itu diakui oleh negara. Nah, pemerintah Indonesia merdeka tidak disadarkan pada persamaan agama, tetapi pada ketuhanan yang Maha Esa, di mana yang memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perintah awal ini dianggap sebagai cerminan ajaran Islam, dalam hal lain atau dalam hal langsung maupun tidak. Nah, Allah di dalam Islam itu unik dan tidak ada yang bisa menyaingi atau bekerja dengan dirinya. Nah, ketuhanan Maha Esa berisi makna, maka walaupun Indonesia bukan negara yang religius, namun penghuni yang memiliki keberagaman yang bermacam jelas memiliki ajaran, dan yang ikuti ajaran agama tersebut, maka pengikutnya itu akan selalu dalam kebaikan dan kebenaran. Nah, Indonesia bukan negeri keduniaan, di mana pemerintahnya itu tidak menyetujui agama. Yang religius, yang memayoritaskan agamanya adalah agama negara. Nah, sebaliknya, sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, agama itu diakui sebagai ruh yang mengatur negara. Sila awal Pancasila ini dengan syariat Islam itu kita bisa kaitkan di Al-Quran yang menuntut umat itu selalu untuk mengesahkan Tuhan. Nah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 163, konsep ini jelas memperlihatkan jika landasan kehidupan bernegara rakyat Indonesia adalah ketuhanan. Nah, di dalam Islam, konsep itulah yang sering disebut dengan hablum minallah, yang bisa dikatakan hakikat tauhid berupa hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua Pancasila ini mengatakan bahwa kalau bahasa Indonesia itu menghormati dan menghargai hak yang ada pada diri manusia tanpa terkecuali. Nah, jadi jika relasi manusia sama Tuhan itu tercermin dalam sila pertama, maka jelas perpaduan manusia dengan manusia juga tercermin dalam sila kedua ini. Nah, teori hablum minan nas, hubungan manusia, terwujud dalam sikap menghormati sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan yang beradab. Nah, tak ada perbedaan hak dan kewajiban terhadap sesama ciptaan Allah. Jadi bisa dikatakan kalau diskriminasi tidak boleh sama. Prinsip kemanusiaan itu jelas bertindak adil dalam berbagai hal, karena sudah tertera di sila kedua Pancasila. Prinsip ini pula dapat kita lihat di ayat Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Nah, untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, bunyi sila ketiga Pancasila ini menggambarkan pada dunia jika persatuan ini ialah fondasi terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti yang luas, bahwa semua penduduk Indonesia terkait oleh entitas geografis sebagai negara Indonesia sendiri itu konsepnya itu persatuan kerangka ajaran Islam meliputi ukhuwah Islamiyah atau persatuan sesama muslim. Nah, jadi dua konsep itu bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang rukun, yang jauh dari ketidaksepakatan atau konflik yang akan timbul karena bedanya agama, suku, ras maupun budaya. Nah, jadi Islam ini selalu mengajarkan kepentingan persatuan, di mana dilihat dalam Al-Quran itu ada dalam surah Al-Imran ayat 103, lalu
pada surat Al-Maidah ayat 8. Sila yang keempat yaitu kelihatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat Pancasila menegaskan akan pentingnya menjalani hidup atas dasar musyawarah sesuai nilai luhur ajaran Islam. Nah, cara cerdas dalam menyelesaikan problem ialah bermusyawarah. Nah, diskusi atau solusi terdepan, semua pihak berdiri pada level yang sama, tidak ada satupun yang perbedaan. Hasil negosiasi ialah persetujuan bersama di mana seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik. Nah, konsep Islam dengan musyawarah dalam memecahkan masalah itu dikenal dengan Islam syuro atau musyawarah. Nah, konsep ini tuh tercermin dalam beberapa surat yang seperti Al-Quran, dan salah satunya itu dalam surat Al-Imran ayat 159. Yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila Pancasila pada nilai Islam ini sebagai nilai kelima yang mengandung arti keadilan penyelenggaraan negara karena perbedaan agama, ras, budaya, dan lain-lain. Keadilan dinikmati oleh semuanya, berbagai keadilan untuk diri sendiri atau bahkan orang lain. Nah, ajaran Islam mengandung berbagai konsep keadilan ini sebagai agama rahmatan lil alamin. Nah, tujuan Islam itu, Islam mengedepankan nilai keadilan di semua lapisan masyarakat. Oleh karena itulah, agar tatanan Islam itu sendiri terwujud dengan baik dan benar, Islam sendiri itu mewajibkan umat Islam itu selalu bertindak adil dalam segala hal dan menghindari konflik dalam permusuhan. Nah, perintah kelima ialah cerminan dari konsep keadilan dalam Islam itu sendiri, di mana keadilan dalam Islam itu dapat dilihat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Nilai dasar Pancasila sebagai ideologi negara itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana rahmatan lil alamin itu tadi, dalam rahmat dunia sangat relevan dan dapat digunakan itu secara fleksibel dalam semua aspek kehidupan. Jadi Islam ini mengatur segala pengikut segala sesuatu, nah termasuk kehidupan pribadi maupun sosialnya kayak gitu. Nah, kedalaman nilai filosofis Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri. Harusnya memperkuat posisi kita di Indonesia sebagai negara yang religius, agama yang beradab dengan menghormati semua pemeluk agama, yaitu seperti Bung Karno mencita-citakan itu. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia dan kelompok agama selalu menerapkannya. Nah, jadi jaga dan terapkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat, dan beragama. Nah, itu saja tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.